Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kami bisa menikmati Natal ini Tuhan. Segala pujian kami kepadamu ya Allah, untuk memberikan kami satu perayaan yang bisa kami nikmati di malam ini, yang kami rayakan, yang kami pestakan, oleh karena Sang Juru Selamat datang ke dunia ini untuk membayar segala hutang dosa kami. Dan sebentar kami ingin dengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami, hati-Mu tercurah kepada kami. Segala yang menghalangi dari kuasa-kuasa iblis dan kutuk turunan dalam nama Yesus kami tolak, kami patahkan. Kami mau biar Engkau Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menjamah kami tiap pribadi, supaya tidak ada melalui Natal ini kami akan pulang dengan sia-sia. Biar kami akan pulang dengan membawa banyak berkat daripada Allah, membawa makanan sejati daripada-Mu. Nah itu berfirmanlah, bersuaralah kepada kami, bersabdalah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, saya sangat berharap semua kita bisa menikmati firman Tuhan ya. Secara khusus panitia, yaitu Stambuk 2004 ya, dan juga tadi 2021 ya. Mari kita membaca dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganjar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau tema hari ini di Natal kita, agrobisnis USU ini, itu berbicara tentang Jesus come to bring home. Ya, dengan subtema kedatangan Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Sebenarnya pertanyaan kita yang paling besar adalah mengapa Kristus harus datang ke dunia? Ada apa rupanya? Kan gitu ya. Mengapa kita harus didatangi Tuhan Yesus? Karena memang manusia telah gagal mencari solusi untuk satu keselamatan dirinya. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita itu paling malang di dunia ini kalau kita menganggap bahwa kita tidak pernah berdosa. Sejak kita di kandungan itu sudah bawa dosa. Mazmur 51. Jadi kalau kita sejak kandungan saja sudah bawa dosa, sebenarnya betapa sudah banyak dosa yang kita kerjakan apabila kita sekarang apalagi sudah mahasiswa itu. Dan oleh karena itu berarti kita sedang terancam hukuman Allah. Kalau tadi dikatakan di ayat 6 itu, kecemburuan Tuhan semesta alam sedang ada menimpa kita. Allah yang sedang marah itu sedang mau menghukum kita, membinasakan kita. Sehingga kalau kita sebenarnya sekarang sedang berjalan, maka kita sedang berjalan menuju neraka, karena upah dosa adalah maut.
Jadi makanya kalau kita sedang melihat ini, maka kita sebenarnya akan melihat kemana kami akan pergi, kan begitu ya. Kita sedang berjalan menuju kegelapan dan kita akan menuju kepada neraka itu. Maka di situ kita ingin melihat bahwa berarti ada yang sedang mengancam kita ini. Makanya ya, kalau kita kuliah, apa yang kalian pikirkan kuliah? Kan begitu. Saya dulu waktu kuliah semester 1 IP saya itu 1,4 gitu. Saya kuliah di ISTP, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede. Dulu Pardede memikirkan salah satu kampus yang orientasinya adalah teknologi. Jadi salah satu fakultas dari Dharma Agung itu dibuat menjadi satu institut, di mana di sana nanti ada mata kuliah yang belum ada di Sumatera Utara. Salah satu yang saya ikuti adalah teknik informatika komputer. Jadi di masa saya sebenarnya belum ada jurusan komputer di USU, di Unimed atau tempat lain. Jadi pertama kali itu ada di STP. Tapi saya waktu masuk kuliah ke sana, karena ternyata saya pikir itu belajar komputer, ternyata itu bukan belajar komputer, tapi malah belajar programmer, belajar matematika. Kurang lebih 12 mata kuliah matematika di sana. Hanya untuk kalkulus saja. Ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus 4. Itu sangat mengerikan. Saya dulu tamatan dari STM Negeri 5 Jakarta Pusat. Saya tamatan lulusan terbaik kedua di STM Negeri 5 Jakarta Pusat itu. Tapi itu semua hasil contekan. Saya suka mencontek dan saya selalu mencontek. Saya ujian UN itu mencontek itu, sehingga nilai saya sangat tinggi sekali. Karena saya langsung bawa buku pada saat ujian. Maka waktu saya belajar kuliah, ulama wassalam ya kan, maka IP saya itu 1,4. Saya dulu belajar itu akhirnya mulai dari awal lagi. Karena tahun itu juga saya bertobat waktu itu. Saya terima Tuhan Yesus tahun 95 itu, dan juga dari sana saya mulai belajar lagi. Saya mulai belajar apa namanya itu, mulai dari himpunan. Saya mulai belajar membahas pecahan. Wah, pokoknya belajar. Saya pergi ke titik gantung. Sekarang nggak ada lagi titik gantung itu ya, udah dirombak sama Bobby itu. Saya beli buku mulai SD, SMP, SMA. Maka saya mulai belajar dari himpunan, bilangan, persamaan. Saya mulai belajar trigonometri. Saya mulai belajar diferensial. Lalu akhirnya nanti saya belajar integral. Saat saya belajar diferensial dan integral itu, di situ panggilan Tuhan sama saya. Saya berjuang setengah mati memahami yang dua itu, karena hanya itunya rumus bagaimana menjadi sarjana komputer itu, sarjana teknik informatika itu. Dan saya minta tolong sama dosen waktu itu, karena dia juga dosen USU, tolong bantu saya bilang, saya ingin lewat dengan suci, dengan kudus. Karena saya ingin setelah tamat dari sekolah ini, saya ingin masuk sekolah STT HKBP di Siantar. Lalu Ibu Sinuli, Ibu itu waktu itu bantu saya, tolong saya, dan saya bisa nilai walaupun nilainya hanya C. Saya ingin buktikan ilmu itu. Saya pernah melamar ke Arta Boga, saya pernah melamar juga ke beberapa perusahaan. Benarkah bahwa ini semua ada dan ini semua sebenarnya sesuatu dan benar? Saya pernah melamar ke Arta Boga, dari 170 saya sendiri mahasiswa, sekitar 160-an itu semua sarjana. Yang lulus ujian seleksi hanya 14. Saya di ranking 7. Pertanyaannya semua tentang matematika itu saya benar. Waktu diwawancara saya diminta ke Jakarta.
Saya bilang saya sebenarnya mau memuji siapa saya. Kebetulan yang memuji saya juga yang mewawancarai waktu itu adalah seorang sarjana teologi dari personalia mereka. Menariknya, nah ini menariknya itu ya. Saya melayani juga. Saya melayani di KMK. Saya melayani di mahasiswa. Kebetulan mahasiswa di STP itu semua orang Cina keturunan Tionghoa. Yang Kristen itu paling sekitar 5%. Saya melayani di sana. Teman-teman mahasiswa ya, melayani sambil mau ujian, kan begitu ya. Kapan ujian semester? Adakah kita ilmunya tinggi, rohaninya rendah? Atau ilmunya tinggi dan rohaninya juga tinggi? Karena kadang ada kawan-kawan itu betapa rohaninya sangat besar katanya, melayani ke sana sini, tapi ujian nilainya jeblok semua. Bahkan ada yang DO karena sibuk pelayanan ke sana sini, tapi akhirnya dia DO dari kampus itu. Maka mari kita melihat ini ya, sudah benarkah kerohanian kita? Dan sudah benarkah cara belajar kita itu? Kalau kita misalnya seorang mahasiswa, seorang pekerja yang alumni, atau kita orang tua, benarkah bahwa cara kita beriman sedang selaras dengan cara kita bekerja, belajar itu? Apalagi ulun mainon, jika engkau seorang mahasiswa, tapi dirimu tiap hari 10 jam ada di game dan di HP, bukankah omong kosong semua yang sedang kau kerjakan? Saya dosen saya, termasuk AT baru dulu, masih ketemu kami. Apa sih yang dikerjakan di ITB atau di UI, di laboratorium itu? Kadang mereka nggak tidur 2 hari demi satu proyek-proyek pengerjaan kuliah itu. Memang nggak ada tantangan ya, nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada game. Kalau kita sekarang zaman generasi C, wah, kalau Komdigi, kalau Jokowi bilang tahun depan ada sekitar 5 juta orang generasi C yang akan menganggur. Kelienkah itu sambung 2024 itu, 2021 itu? Karena generasi C, generasi tunduk. Bahkan guru ada yang bilang yang viral tahun ini, ada banyak orang belajar tapi sebenarnya tidak sadar dia bodoh. Ada banyak orang pergi sekolah SD, SMP, SMA, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Karena kalimat dia itu dia jadi viral, diundang ke podcast itu, bahkan ke stasiun TV. Dan orang ini nantinya katanya yang akan sedang berada di 2040, 2045, sebenarnya mau kosong semua. Benar yang dibilang dosen kalian tadi, adakah kita melalui Natal seperti ini, anak-anak Tuhan sedang berkata kami berbeda, kami meletakkan perbedaan yang tajam bagi bangsa ini, yang tajam bagi negeri ini, untuk kami memberkati bangsa kami Indonesia. Adakah masih harapan itu dari agrobisnis, dari USU ini, untuk kita memberkati negeri ini, memberkati bangsa ini? Dari satu keteladanan, tidak sekedar kita berbicara rohaninya ada, atau sekedar ilmunya ada, tapi kita sedang berbicara memberkati bangsa kita ini. Maka jika yang paling utama adalah hal yang rohani, yang mendasar sekali, kan begitu ya. Hati-hati kita sarjana, tapi kita masuk rumah sakit jiwa. Hati-hati kita bekerja, setelah kita jadi PNS, setelah kita kerja di bea cukai, setelah kita di dirjen perpajakan atau di bank, tapi kita masuk rumah sakit jiwa, atau kita jadi budak dari dunia ini. Bukankah kita sebenarnya sepanjang hidup hanya ada dalam kegelapan? Yang tadi yang saya katakan, kita hanya orang berdosa yang sedang berjalan menuju neraka itu.
Maka harus kita pahami dengan baik. Kekristenan bicara apa? Kekristenan bicara iman. Ada pengharapan di dalam Kristus. Maka kita kalau memahami bahwa di dalam Kristus ada pengharapan itu, maka pengharapan yang utama adalah pengharapan keselamatan. Dan oleh karena keselamatan itulah kita kuliah, kita belajar, kita kuasai ilmu. Oleh karena keselamatan yang ada dalam diri kita. Bukan karena bapak kita, bukan karena mama kita, bukan karena orang lain. Saya waktu masuk STT HKBP ada teman saya itu diundang ke ITB dia. Karena seluruh rumus kimia dihafal sama dia. Tanya, jadi ngapain kau masuk STT HKBP ini? Suruh bapakku, suruh mamaku katanya. Adakah engkau disuruh bapakmu masuk USU ini? Kawanku itu semester 3 udah keluar karena dia udah jadi tukang sorong di pasar Horas. Tak masuk akalnya belajar teologi itu katanya. Panggilan apa yang ada sama kita? Ya, makanya kalau kita kerja, kita kuliah, orang tua ya, bapak ibu di Hamu kadang Dodainong ya, ketika mengkuliahkan anak-anak kita ini, adakah karena didorong oleh Tuhan Yesus? Karena aku ingin anakku ini menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi negara ini. Saya ketika dengar ada gereja dibangun di Bandung dengan biaya 2 triliun, itu saya bilang sama teman-teman saya, pegang kalimatku, semoga di surga nanti bisa kita lihat bahwa gereja yang dibangun di Bandung itu dengan biaya triliunan itu suatu saat kelak akan kosong, akan tidak ada orang beribadah ke situ, sama seperti rumah persembahan yang ada di sana itu berbulan. Karena yang menggerakkan kita bekerja kuliah bukanlah Kristus. Karena di Jerman, di Inggris, di Eropa sana, bukankah gereja-gereja sudah kosong semuanya? Karena mereka prestise yang dikejar. Karena kami bernatal demi pakaian baru kami. Kami dress code merah, kami dress code biru. Biru sekarang katanya biru elektrik, ya harus naik biru elektrik ini, menghuru yang warna-warna zaman now. Ya buruku pak belilah baju katanya biru sekarang orang sama. Jadi bernatal demi prestise. Adakah kekristenan demi prestise itu? Padahal kita sedang berjalan dalam kegelapan itu, kita tidak tahu mau menuju kepada mana. Bapak Ibu, saya ada di klinik pemulihan jiwa. Saya sudah lama melayani di sana. Dari kampus-kampus besar di Indonesia ini ada juga datang ke sana untuk dirawat. Gimana itu ya? Ada orang begitu banyak beban studi. Kalau yang bunuh bapaknya, bunuh opungnya dan hampir mati mamanya ditikam yang 3 minggu yang lalu itu. Kalau di medsos dunia maya katanya betapa dia ditekan untuk belajar itu sehingga stres luar biasa. Sehingga waktu dalam stunning yang tinggi itu dia bunuh bapaknya. Zaman apa ini ya? Adakah kita sedang stres ini? Kemana kita akan mengadu? Di dalam kegelapan itu kemana kita akan mengadu? Di dalam dosa yang begitu banyak di Indonesia ini. Hari ini ada berita yang dikirim teman itu ya, WA ke saya. Indonesia sudah darurat narkoba. Adakah ketika semua orang sudah bernarkoba, kita masih suci adanya? Adakah ketika semua orang sudah tidak perawan, tidak berjaka lagi, kita masih suci dan masih kudus di tangan Tuhan? Adakah ketika semua sudah mencontek selama ujian itu, adakah kita sedang mau berjuang, aku suci di tangan Tuhan? Sehingga kelak kalau kau lulus dari USU ini, ketika engkau membawa ijazah pulang kampung dan kau berdoa untuk masuk perusahaan atau berdoa masuk pegawai negeri, ijazahmu suci adanya atau ijazahmu penuh dosa. Maka malam ini melalui Yesaya 9 ini
Kita sedang dibawa untuk membicarakan apa ini? Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Dia datang ke dunia ini membuka harapan itu. Saya yang tidak tahu apa-apa, saya berjuang belajar, saya bisa tamat menjadi seorang sarjana teknik informatika komputer. Saya bahkan bisa masuk STT HKBP, saingan begitu banyak sekali waktu itu. Sekarang bisa sampai 1.000 orang mendaftar masuk STT HKBP, yang diterima hanya 100 orang. Gimana itu ya? Saya bisa menuntaskan juga sekarang. Saya sudah selesai 2 tahun lalu mengambil magister teologi, MTH. Apa sih harapannya ya? Karena kalau pikir-pikir, saya waktu masuk sekolah teologi yang gak ada yang biayai. Saya sedikit-sedikit dipanggil oleh pihak rektorat itu. Bangun, udah ada uang kuliahmu, uang asramamu, udah dong udah bapak. Martangnya pada, iya bapak. Sampai bulan ketiga saya nggak ada bayar. Saya tidak tahu dari mana biayanya. Bapak mama saya tidak setuju saya sekolah pendeta. Saya bilang gimana ini? Akankah aku keluar dari STT HKBP karena uangku nggak ada? Tuhan, benarkah Engkau panggil aku untuk jadi seorang hamba, atau aku akan keluar dari sekolah ini karena nggak ada uang? Sampai di bulan ketiga ada orang menelpon untuk membiayai semua kuliah itu. Saya bilang kalau waktu itu mikirnya itu ya hampir putus harapan rasanya. Masihkah aku ada di sini nantinya? Gimana itu ya? Ini saya yang khotbahnya nggak bisa lama-lama ya. Boleh yang khotbah ini sebenarnya 2 jam ya kan? Amin. Biar kayak dia mau ke damang duduk nang namanya kamu dong lebih kan? Penghidupan itu yang kenceng ceritanya ini apa? Gimana ya? Harus yo pencain atau ini khotbah nih ya kan? Bagaimana menyambutnya? Apa cara kita bisa mendapat satu pengharapan daripada Allah? Itu adalah tentang terima Kristus. Harus Kristus yang memerintah hati dan pikiran kita ini. Saya waktu jatuh cinta sama anak usu, ya, saya martandang ke usu ini ya. Adik saya lagi minggu depan, tahun depan ya, itu jadi dosen nanti di Politeknik USU, dosen agama. Adik kandung saya, perempuan ya. Saya waktu datang ke USU ini ya, melihat pacarnya, mana dia, orang Simalungun istri saya, Bordamani. Saya dari Mandala, besar di Mandala. Kami orang Krea, ya kan? Malay, kan gitu kan? Warna Pemar Mandala. Dia anak pendeta Mika Damani, dibesarkan di keluarga pendeta. Saya anak Mandala, saya besar dikelilingi orang IPK di Mandala itu dan Sipina itu ya. 2 karakter yang berbeda ini, bagaimana ini bersatu? Saya dengan segala arogansi, si kawan dengan segala kelembutan karena keluarga pendeta itu. Maka kami waktu menikah betapa banyak perselisihan. Tapi apa yang menjaga? Kan begitu ya. Jika tidak ada Kristus di hati, tidak mungkin kami bisa bertahan dalam rumah tangga. Sehingga ya, yang apalagi yang alumni ya, cari jodoh jangan cari yang cocok. Selesai nanti kita cari yang gak cocok sebenarnya. Iya kan? Carilah lawan jenis, lawan alo. Jadi di bekas jebung enong mangalo. Tapi nanti Kristus menyatukannya. Jadi kalau kita sulit kuliah, undanglah Kristus ke dalam dirimu. Biarlah Kristus yang akan memampukanmu untuk bisa tamat daripada agrobisnis ini. Jadi bukan karena ilmumu, tinggi pun ilmumu. Kalau dibuat Tuhan kau sakit, atau peolan nong pak mi, ala nong balak-balak pulau kuliah, apalagi kuku
se kenal pot neng. Agak ya ponggol menompak neng itu ponggol pak. Ilmunya tinggi, kakinya patah, kapan kau tamat dari sini? Makanya yang paling penting Kristusnya, karena Dia Allah segala pencipta itu. Dia yang akan memberkati kita, Dia yang akan buka jalan itu. Oke. Sehingga kalau Dia menjadi satu, pengharapan itu membukakan sesuatu bagi kita. Dia akan mampukan kita untuk bisa berjalan. Jadi makanya di Natal ini adalah hadirnya Kristus bagi pergumulan-pergumulan kita itu. Sehingga Dia yang akan buat jalan bagi kita untuk memberikan bagi kita satu pengharapan yang kekal, yang ilahi, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Amin. Saya ingin menutup khotbah ini, kita nyanyi dulu. Boleh buka Google-nya ya. Dengan lagu Tuhan Tahu. Saya pikir kita semua tahu lagu ini. Mari kita angkatkan lagu ini. Semua kita pernah dengar lagu ini dari Boru Sudah Putar itu. Mari kita bangkit berdiri semuanya sambil kita angkatkan lagu ini. Mari musik tetap jalan. Mari kita berdoa semua, biarlah Natal ini tidak berlalu begitu saja. Tapi biarlah sapaan Tuhan malam Natal ini bagi kita, bahwa di dalam Kristus ada pengharapan itu. Di dalam Kristus ada jawaban. Di dalam Kristus ada sesuatu yang tetap Dia sediakan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tapi malam ini izinkan saya bertanya, adakah Kristus yang selama ini memerintah hatimu atau tidak? Apakah kekuatanmu di dalam kau belajar ini? Ketika kau kuliah, apakah kekuatanmu untuk menyelesaikan mata kuliah demi mata kuliah? Ketika engkau akan menyelesaikan skripsimu, apakah kekuatanmu? Dari manakah kekuatanmu? Maukah engkau malam ini berkata, Tuhan, izinkan Engkaulah kekuatanku. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Allahku, Juru Selamat, untuk memberikan bagiku satu kesempatan menguasai pelajaran, menuntaskan studiku, yang bahkan mungkin jika kuliah tak mungkin aku menuntaskannya. Adakah engkau alumni dan orang tua yang hadir di sini? Besarkah pergumulanmu? Beratkah bebanmu? Tapi malam ini saya ingin menantang, adakah Kristus yang memimpin engkau selama ini? Di dalam semua pergumulanmu, di dalam semua persoalanmu, di dalam semua tantangan hidup yang kau jalani,
Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada jalan. Maukah engkau malam ini bicara, Tuhan ini aku, pimpinlah aku. Tuhan ini aku. Masuklah ke dalam hidupku, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi, hanya rakyat saja. Saat ku perlu Tuhan kau. Tuhan kau, saat ku minta Tuhan dekat, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan kau, saat berdoa Tuhan dekat, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam mulai hari ini, semangat kami, ambisi kami, mengapa kami hidup, mengapa kami kuliah, mengapa kami bekerja. Kami orang tua, mengapa harus membesarkan anak kami, mengkuliahkan anak-anak kami, adalah karena panggilan Kristus bagi kami. Untuk kami memberi yang terbaik dalam hidup kami ini, untuk kami mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena Allah lah kami kuliah, oleh karena Tuhan lah kami berkarya. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan tetap mendengarkan kami dalam semua doa dan pengharapan kami, dan biarlah Engkau akan menjawab setiap kerinduan kami dan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.